Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari Bang Hendra Supriyatna. Ada yang ingat murid dari Pak Yanto ini? Nah, Bang Hendra mengirimkan sebuah cerita tentang rumah tua yang ada di perbatasan antara Sumedang dan Indramayu, yang konon katanya rumah tersebut sangat angker. Lalu, apakah Pak Yanto akan hadir lagi di cerita ini? Kita simak dulu ya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Terdapat sebuah rumah kosong di perbatasan Sumedang dan Indramayu. Rumah kosong ini merupakan bekas peninggalan dukun sakti yang banyak didatangi oleh para pencari hajat yang belum terkabulkan. Rumah ini dulunya dibangun pada zaman kolonial Belanda, dan dukun sakti ini adalah antek Belanda yang bernama Ki Sardi. Hingga suatu ketika, seluruh warga bersatu menuju ke rumah dukun itu. Karena sudah banyak korban dari sihirnya, dukun itu diamuk oleh warga, dihantam dengan kayu ataupun besi. Namun, Ki Sardi tetap kokoh, tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan kulitnya kebal dari senjata. "Sialan kalian semua, berani macam-macam denganku. Kalian semua akan kuhabisi," ucap Ki Sardi dengan penuh amarah. Puluhan warga pun sedikit mundur. Karena Ki Sardi bukan orang sembarangan. Ki Sardi merupakan orang kepercayaan Belanda yang selalu membantu Belanda. Bahkan kalau ada pemberontak di desa itu, Ki Sardi dengan demitnya yang turun langsung menghabisi pemberontak-pemberontak itu. Tidak lama, suasana semakin mencekam. Warga merasa kelelahan karena pukulannya dengan senjata apapun tidak mempan kepada Ki Sardi. Lalu, seorang sesepuh desa yang bernama Ki Ageng menyuruh anaknya yang bernama Jaka untuk membaca basmalah 10 kali tanpa bernafas dan memukul dukun itu dengan bambu kuning. Jaka berlari menghampiri Ki Sardi, sang pengkhianat desa, dengan membawa bambu kuning yang panjangnya sekitar 1,5 meter. "Hei, dukun laknat antek Belanda pengkhianat desa, kali ini tidak akan kubiarkan kau hidup." "Bocah sialan, anak Ki Ageng. Kau masih bocah, berani-beraninya melawanku. Aku diamanahkan Bapak untuk menghabisimu karena sudah banyak korban dari ulah sihirmu, dan kau juga pengkhianat desa, harus mati." Ya, aku dapat uang banyak dari Belanda." "Hidup itu perlu uang, bocah. Kau tidak akan paham. Dasar bocah kemarin sore. Keluarkan semua kemampuanmu, dukun laknat. Kerahkan semua demitmu, biar sekalian kuhabisi semuanya," ucap Jaka dengan penuh amarah. "Tidak perlu peliharaanku yang menghadapimu. Aku yang akan menghabisi kalian semua." Pada akhirnya, warga menyaksikan Jaka dengan senjata bambu kuning melawan Ki Sardi, sang dukun laknat yang sudah siap dengan kuda-kuda silatnya. Nampak suasana semakin mencekam ketika mereka berdua berhadapan. Tiba-tiba, angin semakin kencang menghantam desa itu. Petir menyambar membuat warga semakin ketakutan melihat suasana malam itu. Suara geraman demi geraman yang terdengar dari rumah Ki Sardi membuat warga semakin ketakutan. Dan pertarungan antara Jaka dengan Ki Sardi tidak terelakkan lagi. Mereka saling hantam satu dengan yang lain. Dengan kelincahan silat Jaka, anak dari sesepuh desa, membuat pertarungan menjadi seimbang. Hantaman Jaka disertai takbir menggunakan bambu kuning menghantam keras dada Ki Sardi hingga dia bergeser dan mengeluarkan darah dari mulutnya. "Lumayan juga kau bocah sialan, sampai darahku bisa keluar. Menyerahlah dukun laknat." Namun dengan senyum sinis, Ki Sardi membaca ajian-ajiannya.
Aura kepalan tangannya bergetar disertai petir yang saling menyambar hebat. Jaka sudah tahu ajian itu. Itu adalah ajian Braja Musti. Kalau terkena pukulan dari dukun sakti itu, batu pun bisa hancur. "Matilah kau sekarang, bocah sialan. Akan kuremukkan tulang-tulangmu," ucap dukun itu dengan penuh amarah. Dengan kepalan tangan yang bergetar, Ki Sardi melompat ke arah Jaka. Jaka yang melihatnya lalu membaca zikir untuk menahan serangan Ki Sardi. Ketika hantaman Ki Sardi mengarah ke dada Jaka, Jaka segera melompat dan membalikkan badannya. Terdapat batu besar yang akhirnya terhantam oleh pukulan Ki Sardi. Batu itu terbelah menjadi dua. Warga yang melihatnya langsung bergetar ketakutan. Kemudian Jaka mengeluarkan golok dari pinggangnya dan dibacakan doa-doa yang telah dia pelajari dari ayahnya, Ki Ageng. Hingga ketika pukulan Ki Sardi mengarah kembali ke Jaka, dengan segera Jaka menghindar, lalu menebas tangan Ki Sardi hingga putus. Tapi apa yang terjadi? Ki Sardi hanya tertawa dengan tawa yang mengerikan. Tangan yang putus itu bergerak-gerak di tanah, membuat warga semakin ketakutan ketika melihatnya. "Cuma itu kemampuanmu, bocah?" Dengan santai Ki Sardi mengambil tangan yang putus itu akibat dihantam golok oleh Jaka, lalu memasang kembali ke tubuhnya, dan seketika tangan itu kembali tersambung. Ajian rawa rontek? "Sekarang kau faham kan, bocah? Kau berhadapan dengan siapa?" Ki Ageng lalu datang dengan membawa sebilah keris yang diikuti warga dari belakang. "Sardi, cukup sudah. Aku sudah mengingatkan kepadamu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada seluruh warga. Tapi kau masih dengan tekadmu membela penjajah sialan itu. Hei kakek tua, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Jaka, ambil keris ini, tusukkan ke tubuhnya dan pisahkan kepala dari tubuhnya. Jangan sampai menempel ke tanah." Jaka menangkap keris dari Ki Ageng dan nampak Ki Sardi sedikit mundur ketika melihat keris itu. Jaka pun tidak tinggal diam. Segera dia mengarah kepada Ki Sardi. Perkelahian antara Jaka dengan Ki Sardi kembali terjadi. Mereka saling menghantam satu sama lain. Jaka dengan kakinya menendang bambu kuning ke arah dada Ki Sardi hingga mundur bergeser. Lalu Jaka segera melompat dengan menikamkan dada Ki Sardi dengan keris, hingga badan Ki Sardi bergetar hebat. Suaranya menggelegar kesakitan. Dengan segera Jaka mengambil goloknya dan menebas leher Ki Sardi hingga putus. Kepala Ki Sardi dia pegang, sedangkan badannya ambruk ke tanah. Jaka segera membungkus kepala dari Ki Sardi dengan kain kafan pemberian Ki Ageng. Akhirnya Ki Sardi, sang dukun laknat, pengkhianat bangsa, dengan tubuh yang menggelepar bisa ditaklukkan oleh Jaka. Ki Ageng lalu membaca doa-doa kepada tubuh dari Ki Sardi. Lalu Ki Ageng melempar taburan garam ke arah rumah dari Ki Sardi. Tiba-tiba terdengar teriakan dan geraman kesakitan dari demit peliharaan Ki Sardi di arah rumah Ki Sardi. Dan kini dukun pengkhianat itu telah dikuburkan dengan terpisah, dibungkus dengan kain kafan. Hingga kemerdekaan di tahun 1945, desa itu aman dan tentram. Namun, rumah Ki Sardi menyimpan banyak misteri hingga sekarang. Banyaknya peliharaan dari Ki Sardi di rumah itu yang dikunci rapat oleh Ki Ageng agar tidak meneror para warga, membuat rumah tersebut menjadi sangat angker. Hari berganti hari, tahun pun terus berlalu. Pada tahun 1990, hiduplah seorang keluarga bahagia dari Bandung. Keluarga kecil yang sangat bahagia. Pak Rudi selaku kepala rumah tangga yang sangat sayang kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya. Istrinya bernama Burani, sedangkan anak pertamanya bernama Sinta berusia 16 tahun, dan adiknya yang bernama Adit masih berusia 5 tahun. Namun, keluarga kecil ini akan pindah dari Bandung ke arah utara di hutan yang dipenuhi dengan kayu jati.
Sebuah perusahaan kayu mempercayakan perkebunan jati untuk diurus oleh Pak Rudi. Pak Rudi yang sudah paham dengan pekerjaannya, baik tentang pemeliharaan pohon jati, akhirnya menerima keputusan dari atasannya untuk memelihara kebun jati dari perusahaan tersebut. Pak Rudi pun menceritakan semuanya pada istri tercintanya. Dan pada akhirnya, Bu Rani pun menyetujui untuk pindah. Dan juga perusahaan sudah memfasilitasi kebutuhan Pak Rudi berupa rumah dan kebutuhan lainnya. Begitu Bu, kita akan pindah. Perusahaan tempat Bapak bekerja mempercayakan Bapak untuk memelihara kebun jati yang sangat luas. Dan di sana juga banyak pekerja. Jadi Bapak tidak sendirian. Ya sudah Pak, Ibu ikut aja. Biar nanti Sinta pindah sekolah di sana. Pak, apakah di sana masih asri? Katanya tadi Bapak bilang hutan jati. Ucap Sinta, anak pertama dari Pak Rudi. Iya Sinta, di sana masih sangat asri. Udaranya sangat sejuk, masih segar. Dan air ataupun sungainya juga masih sangat terjaga serta jernih. Ucap Pak Rudi diikuti teriakan gembira Sinta. Hore, hore, hatiku gembira. Sinta bisa bermain dan punya banyak teman baru di sana. Iya, kita bisa belajar menanam pohon. Itu kan kesukaanmu. Nanti Bapak ajarkan dan kita bermain setiap hari di sana. Siap Pak, Sinta akan nurut apa kata Bapak dan Sinta akan jaga adik. Dik, nanti kita main di sana dengan kakak sampai puas ya. Ucap Sinta pada adiknya sambil melompat ke girangan, membuat Pak Rudi dan Bu Rani tersenyum. Pagi pun menyinari rumah Pak Rudi di kota Bandung. Nampak mobil sudah terparkir di depan rumahnya, dengan sopir pribadinya yang bernama Pak Wawan, yang selalu setia mengantar Pak Rudi kemanapun, sudah bersiap di sana. Pak Wawan dengan sigap membantu memasukkan barang-barang keluarga Pak Rudi ke dalam mobil. Hingga satu persatu, Pak Rudi, Bu Rani, dan kedua anaknya naik ke dalam mobil. Pak Wawan, pelan-pelan saja ya bawa mobilnya. Kita akan ke wilayah utara, di perbatasan Sumedang dan Indramayu. Siap Pak, laksanakan. Pak Wawan selain sangat rajin dan tekun, juga selalu bermain dengan Sinta dan Adit. Karena selain jadi supir pribadi, Pak Wawan juga ditugaskan menjaga Sinta dan Adit. Pak Wawan lalu menjalankan mobilnya. Nampak Sinta dan Adik berteriak kegirangan, membuat Pak Rudi, Bu Rani, dan Pak Wawan tertawa melihat tingkah Adit dan kakaknya. Pemandangan kota Bandung nampak indah. Keluarga Pak Rudi melewati jalur tangkupan perahu menuju ke arah Subang. Tampak Sinta dan adiknya terkesima melihat sejuknya pemandangan. Mereka tak berkedip sedikit pun. Nampak wajah bahagia Sinta dan Adit. Setelah memasuki kota Subang, Pak Wawan terus melajukan kendaraannya menuju ke wilayah perbatasan Indramayu dan Sumedang. Hingga akhirnya, setelah melewati hamparan kebun jati milik perusahaan dan melewati pemukiman desa yang masih sedikit, tibalah mereka di rumah yang dituju. Rumah yang juga dekat dengan perkebunan jati. Setelah mobil berhenti, Pak Rudi turun dan nampak Sinta serta Adit sangat bahagia. Apalagi di sana dekat dengan sungai yang sangat jernih airnya. Kemudian datanglah Pak Restu, bawahan dari Pak Rudi menghampiri yang sudah membersihkan rumah tua dekat hutan jati tersebut. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Pak Restu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, saya sudah bersihkan rumah yang akan Bapak tempati. Sementara karyawan semuanya satu mes juga tidak jauh, sekitar 300 meter dari sini Pak. Ucap Pak Restu yang menghormati atasannya. Iya Pak Restu, terima kasih banyak. Pak Rudi, kalau ada apa-apa panggil saja saya ya. Saya siap kapanpun. Baik Pak Restu, nanti kalau ada apa-apa saya akan panggil Bapak ya. Sementara saya dan keluarga pengen istirahat dulu karena perjalanan jauh. Ya sudah Pak, biar saya bantu bawa barang-barangnya. Mari. Mereka pun membawa barang-barang milik Pak Rudi dari mobil menuju ke dalam rumah tua itu. Namun walaupun rumah tua, tapi terlihat masih sangat bagus.
Sinta dan Adit pun turun dari mobil dan sangat senang melihat rumah yang sangat bagus itu. Namun, pandangan Adit melihat ke arah yang sangat jauh di semak-semak ujung hutan. Di sana dia melihat ada sosok pria berpakaian serba hitam tanpa kepala. Namun karena anak-anak yang tidak tahu, anggapan Adit hanya orang biasa, dan mereka pun masuk ke dalam rumah lalu beristirahat. Sementara itu, Pak Restu, yaitu bawahan dari Pak Rudi, izin pamit ke kebun jati untuk memantau para karyawan yang sedang membersihkan area tanaman jati. Setelah beristirahat, Pak Rudi bangun pada sore hari. Dia keluar rumah untuk sekedar mencari angin, sedangkan kedua anak dan istrinya masih tertidur. Suasana di sini sangat nyaman dan udaranya juga masih sangat sejuk, gumam Pak Rudi dalam hati. Nampak Pak Wawan sedang membersihkan mobil milik Pak Rudi. Lalu Pak Rudi pun mendekatinya. "Loh, Pak Wawan tidak istirahat?" "Belum Pak, belum ngantuk. Tadi saya ngopi dulu sama Pak Restu." "Pak Restu kemana Pak?" "Tadi Pak Restu ke kebun jati untuk membersihkan rumput liar Pak Rudi." "Ya sudah, besok Pak Wawan antar istri saya ke sekolah baru Sinta di SMA barunya ya. Saya besok pagi mau ke kebun, kontrol area kebun jati untuk laporan ke kantor. Sekolahnya tidak jauh kok. Ya paling setengah jam dari sini." "Oh iya, baik Pak." Setelah Pak Rudi berbincang-bincang dengan Pak Wawan, sopir pribadinya, dia berjalan menikmati pemandangan deretan pohon jati dan pohon lainnya, karena daerah tersebut masih berupa hutan. Pak Rudi menikmati angin segar di sore itu. Sementara dalam rumah, Adit terbangun karena ingin buang air kecil. Adit lalu membangunkan kakaknya, yaitu Sinta. Namun kakaknya tidak juga bangun. Dia lalu membangunkan ibunya, tapi sama saja ibunya juga tidak bangun. Mungkin karena kelelahan ketika perjalanan. Adit yang masih polos pun turun dari kasur dan memberanikan diri untuk keluar sendiri ke kamar mandi. Walaupun masih sore, suasana mencekam sudah terasa di rumah itu, karena rumah tua itu sangat luas. Karena sudah tidak tahan lagi, Adit pun berlari sampai di depan kamar mandi. Ketika tangan Adit mulai memegang gagang pintu toilet, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam nampak sangat gelap. Karena Adit masih kecil, dia tidak bisa menggapai stop kontak untuk menghidupkan lampu toilet. Adit yang masih polos masuk dan segera membuka celananya. Pintu itu masih terbuka. Namun apa yang terjadi? Pintu kamar mandi itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, seperti ada yang mendorongnya dengan keras. Adit yang panik karena pintu tertutup sendiri dan suasana sangat gelap, langsung berteriak-teriak dan menggedor-gedor pintu dari dalam toilet sambil menangis. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba terdengar suara lirih wanita yang membuat merinding seluruh tubuhnya. "Jangan nangis anakku. Kemari, mendekatlah. Aku akan membawamu terbang. Kemari anakku," kata wanita itu dengan suara lirih. Mendengar itu, sontak Adit berteriak dan menangis. Kebetulan Pak Wawan yang sudah selesai membersihkan mobil dan hendak ke dapur untuk membuat kopi, mendengar suara tangisan dari Adit. "Kayak terdengar suara orang nangis. Suaranya seperti suara Adit. Tapi di mana?" ucap Pak Wawan dalam hati dengan berjalan mencari sumber suara. Setelah menemukan sumber suara di depan toilet, Pak Wawan mencoba mendengarkan kembali suara anak kecil yang menangis terisak-isak itu. Sontak Pak Wawan menggedor pintu tersebut karena tidak bisa dibuka. Gedoran Pak Wawan membuat istri dari Pak Rudi terbangun dan mencari anaknya, yaitu Adit. "Adit? Kemana Adit?" Sinta, bangun nak, kemana adikmu?" tanya Bu Rani membangunkan anaknya. Sinta pun terbangun dan mengucek matanya. "Tadi adik ada di samping Sinta Bu, tidur." "Iya, sekarang kemana adiknya?" "Ayo cari adikmu." Suara gedoran pintu dari arah kamar mandi belakang membuat Bu Rani dan Sinta mendekati. Ternyata Pak Wawan sedang menggedor-gedor pintu kamar mandi belakang. "Pak Wawan, ada apa?"
Bu Rani, tadi saya mendengar suara menangis anak kecil dari dalam toilet, tapi pintunya tertutup, tidak bisa dibuka, Bu. Bu Rani lalu mencoba mendengarkan suara tangis terseduh-seduh dari anak kecil itu. Itu suara Adit, Pak. Buka pintunya, Pak, atau dobrak saja. Nak, apa kamu di dalam? Pak Wawan, dobrak pintunya. Baik, Bu. Pak Wawan mundur sejenak lalu bersiap dengan ancang-ancangnya. Dia menghentakkan badannya ke pintu toilet. Hingga beberapa waktu terbukalah pintu toilet dan segera menyalakan stop kontak yang ada di sana. Nampak Adit jongkok di pojok toilet sangat ketakutan. Sontak Bu Rani langsung menuju Adit dan menggendongnya. Nak, kenapa Adit di sini? Tanya Bu Rani khawatir. Namun Adit tak menjawabnya. Dia hanya menangis terseduh-seduh. Lalu dibawalah Adit oleh Bu Rani dan Pak Wawan juga Sinta. Kebetulan Pak Rudi masuk ke dalam rumah dan melihat Adit yang sedang digendong istrinya sedang menangis. Bu, kenapa Adit menangis? Tanya Pak Rudi. Adit terkunci di dalam kamar mandi belakang, Pak. Lah kok bisa? Tadi kan Adit sedang tidur sama Ibu dan Sinta. Iya, Pak. Ibu kebangun karena mendengar gedoran pintu belakang. Ternyata Pak Wawan sedang menggedor toilet belakang. Lalu ibu suruh Pak Wawan mendobrak pintu toilet. Setelah didobrak, ada Adit di dalamnya. Mungkin Adit pergi sendiri ke toilet. Sepertinya kunci pintu toiletnya rusak. Jadi ya dia terkunci sendiri. Ya sudah, Pak Wawan, nanti tolong belikan kunci baru ya. Dan betulkan sekalian. Baik, Pak. Ya sudah, saya izin bikin kopi dulu ya. Apa Pak Rudi mau kopi juga? Oh, tidak usah, Pak. Silakan Pak Wawan saja. Ya sudah, Bu. Sudah mulai gelap. Sebaiknya Ibu, Adit, dan Sinta mandi dulu. Keperluan untuk memasak sudah Bapak masukkan ke kulkas. Ibu nanti tinggal masak saja ya. Iya, Pak. Sinta, ajak adikmu mandi. Ibu mau mempersiapkan buat makan. Iya, Bu. Ayo, Dek. Adit pun berjalan dengan kakaknya. Ternyata di sana ada 2 kamar mandi di ruang tengah. Adit yang masih kecil baru tahu ada kamar mandi di ruang tengah. Bu Rani lalu memasak nasi dan mempersiapkan menu makanan untuk makan malam. Sementara Pak Rudi dan Pak Wawan mengecek kunci pintu toilet belakang yang rusak karena sudah didobrak oleh Pak Wawan. Ketika Sinta dan adiknya selesai mandi, mereka berdua melihat ke sekeliling rumah tua yang sangat luas itu. Sinta termasuk anak yang sangat sensitif dengan hal-hal gaib yang tak kasat mata. Sinta kecil selalu melihat makhluk tak kasat mata, bahkan bermain bersama mereka. Namun, semenjak Sinta dibawa oleh ibunya ke kakek Sinta, akhirnya Sinta bisa hidup normal. Mata batinnya telah ditutup. Tapi setelah masuk ke rumah tua, insting Sinta mulai tajam kembali. Kepala Sinta seperti berputar-putar. Setelah mengantarkan Adit ke kamar ibu, Sinta berjalan perlahan menuju ke kamarnya. Kamar Sinta jendelanya menghadap langsung ke sebuah pohon besar yang sangat tua. Sebuah pohon beringin tua yang terdapat sebuah sumur tua yang sudah ditutup rapat. Sinta masih berjalan menuju kamarnya dengan memegang kepalanya yang sangat pusing. Bayangan demi bayangan ketika Sinta kecil dulu bermain dengan teman gaibnya. Dan sosok yang membuat Sinta ketakutan adalah sosok Wewe Gombel yang terus mengejar Sinta ketika kecil dulu. Namun karena saking pusingnya, sampai Sinta terjatuh di kasur tempat tidurnya. Seketika, Sinta terkaget ketika melihat sosok nenek-nenek berkebaya menggunakan tongkat duduk di sampingnya. Sinta sangat kenal betul dengan sosok nenek-nenek ini, karena nenek itu selalu mendampingi Sinta dari kecil dulu. Bahkan, sosok nenek itu menyelamatkan Sinta ketika dikejar oleh makhluk yang bisa disebut Wewe Gombel. Nenek? Bukankah nenek yang dulu menyelamatkan Sinta waktu dikejar oleh Wewe Gombel? Iya, Cuk. Ini nenek yang menyelamatkanmu dari gangguan makhluk jahat dulu. Nenek kembali lagi ke sini karena tempat ini dipenuhi aura jahat. Terpaksa nenek harus menampakkan diri lagi. Dan kamu akan kembali bisa melihat makhluk tak kasat mata.
Tapi Nek, Sinta nggak mau lagi melihat makhluk-makhluk menyeramkan. Ini demi keselamatan keluargamu, Cuk. Kamu tahu, rumah ini adalah rumah terkutuk. Rumah ini dipenuhi aura jahat. Nenek tidak bisa tinggal diam. Walau bagaimanapun, dulu leluhurmu adalah sahabat dekat nenek. Walau kami berdua beda alam. Tiba-tiba Sinta terbangun dari tidurnya. Dan ketika melihat ke samping, sudah tidak ada nenek tua yang membawa tongkat kayu itu. Sinta merasakan angin berhembus dari luar. Dia menoleh dan mendapati jendela kamarnya terbuka. Di sana terlihat jelas sebuah pohon beringin yang tua dan besar. Ketika Sinta hendak menutup jendela itu, dia melihat ada seseorang yang berpakaian serba hitam di samping pohon beringin. Pandangan Sinta pun dipertajam. Ternyata sosok yang berpakaian serba hitam itu tidak punya kepala, membuat Sinta segera menutup jendela dengan jantung yang berdebar kencang. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba ada suara gedoran pintu yang membuatnya sangat terkejut. Sinta, ayo nak, makan dulu. Ibu sudah siapkan di meja makan. Bapak dan Adit sudah ada di sana. Iya Bu, nanti Sinta langsung ke sana. Namun, ketika Sinta mengintip kembali ke pohon beringin besar itu, sosok hantu tanpa kepala sudah tidak ada lagi. Sinta pun segera beranjak dari kamar tidurnya menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada ayah, adik, dan ibunya, serta makanan yang telah disiapkan di meja makan. Ketika selesai makan, Pak Rudi berpesan pada Sinta. Sinta, besok kamu ke sekolah baru di SMA desa ini ya. Jaraknya hanya setengah jam dari rumah ini. Bapak sudah siapkan berkas-berkasnya. Nanti kamu sama ibu ke sekolah barumu ya. Bapak nggak bisa antar, soalnya bapak besok harus laporan ke kantor perihal perkebunan jati. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nanti Sinta sama ibu dan Adit ke sekolah barunya. Nanti Pak Wawan yang akan mengantar dan menjemput ke sekolah. Iya Pak, jawab Sinta sambil menganggukkan kepalanya. Malam semakin larut dan keluarga Pak Rudi akhirnya menuju ke kamarnya masing-masing. Ibu dan Adit masuk ke kamarnya, sementara Pak Rudi keluar, duduk di depan rumah mengobrol bersama Pak Wawan. Di depan rumah ada sebuah tempat tidur yang disediakan untuk Pak Wawan. Dengan adanya Pak Wawan di sana sangat membantu Pak Rudi ketika ingin mengobrol dan mencari teman. Sementara itu, di dalam, Sinta yang perasaannya masih was-was kembali masuk ke kamarnya. Dia masih merasa takut melihat kembali tubuh tanpa kepala yang ada di dekat pohon beringin besar. Perasaan Sinta semakin berdebar. Ketika di depan jendela, terdapat bayangan yang melintas sekelebat, membuat jantungnya kembali berdebar. Namun dengan segera dia naik ke kasur dan menutup selimutnya. Sinar mentari menembus jendela kamar Sinta. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Sinta, bangun nak, ayo mandi, langsung sarapan, nanti kita akan ke sekolah barumu, ucap Bu Rani dari luar kamar. Sinta pun bangun dan mulai membuka matanya. Dia mencoba berdiri dan langsung membuka kamarnya. Dengan lemas Sinta membawa handuk dan pergi ke kamar mandi. Selesai mandi, Sinta berpakaian seragam SMA. Dia duduk di meja makan. Nampak di sana sudah ada Pak Wawan, Pak Rudi, Adit, dan Bu Rina sedang sarapan. Selesai sarapan, Sinta dan ibunya juga Adit naik ke mobil untuk menuju ke sekolah barunya yang berjarak setengah jam perjalanan dari rumahnya. Sementara itu, Pak Rudi sedang bersiap dengan pakaian juga sepatu boot karena Pak Restu juga sudah menunggu di depan rumahnya membawa motor trail. 2 motor trail kendaraan inventaris dari perusahaannya. Karena masuk ke hutan jati, jalannya masih berupa tanah dan berbatu. Ayo Pak Restu, kita jalan. Karena saya harus membuat laporan perkebunan ke perusahaan. Baik Pak, mari. Setelah menutup pintu, Pak Rudi dan Pak Restu menjalankan sepeda motornya menuju ke hutan jati. Sementara itu, di perjalanan Sinta menuju ke sekolah barunya, dia membuka jendela mobilnya.
dan melihat pemandangan yang menyejukkan mata. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya Sinta sampai juga di sekolah barunya. Masih sangat segar dan alami suasananya. Nampak semua pelajar berjalan menuju ke sekolah. Ada yang jalan kaki, ada yang memakai sepeda dan juga motor klasik. Bu Rani pun turun dengan membawa Adit juga Sinta menuju ke ruangan staf guru untuk menyerahkan berkas-berkas pindahan Sinta dari sekolah lama yang ada di Bandung. Sinta masuk kelas 2 SMA. Dan setelah masuk ke ruang staf, Bu Rani memberikan berkas-berkas. Dan akhirnya Sinta pun resmi diterima di sekolah tersebut. Bu Rani pun menasihati Sinta agar rajin bersekolah dan menuruti apa kata gurunya untuk selalu bersikap jujur dan giat belajar. Setelah Sinta mencium tangan ibunya, dia menuju ke kelas barunya yang sudah ditunjukkan oleh salah satu guru. Sementara itu, Bu Rani dan Adit kembali ke mobil untuk pulang. Dan nanti yang akan menjemput sekolah adalah Pak Wawan. Sinta tersenyum bahagia melihat suasana sekolahnya. Tapi sebelum dia masuk ke kelas barunya, tiba-tiba dari arah belakang, ada seorang laki-laki yang menyenggol tubuh Sinta. "Aduh, kalau jalan hati-hati, jangan lari atuh." Seorang anak laki-laki yang bernama Rian itu menengok ke arah Sinta dan menegurnya. "Oh, anak baru?" Kemudian Rian pun masuk ke kelas begitu saja. Tidak lama datanglah seorang guru perempuan yang bernama Bu Rita. Sinta, murid baru ya? Ayo masuk, nanti perkenalan dulu ya ke teman-teman barumu." "Iya Bu," ucap Sinta sambil menundukkan kepalanya. Sinta pun masuk ke kelas dan memperkenalkan dirinya, yang merupakan siswi pindahan dari Bandung. Sinta pun duduk dengan seorang teman baru yang bernama Siti. Siti dengan senyum ramah menyambut teman barunya itu. "Hai Sinta, aku Siti, salam kenal ya." "Oh iya, makasih Siti, salam kenal ya." "Iya, sekarang kita temanan ya, jadi nanti kamu boleh tanya apapun tentang sekolah ini." "Iya, makasih Siti." Siti dan Sinta pun berteman baik dan selalu berdua baik mengerjakan tugas sekolah maupun beristirahat. Keduanya sudah sangat akrab dan saling bersendau gurau ketika beristirahat. Siti pun menjelaskan area sekolah barunya. Ketika Siti dan Sinta sedang asik menikmati jam istirahatnya, Sinta tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil. "Siti, aku mau ke kamar kecil dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini," ucap Sinta. "Oh iya." Sinta pun bergegas masuk ke toilet sekolah. Setelah menuntaskan hajatnya, dia bercermin di sebuah cermin yang ada di sana. Ketika sedang asik bercermin, tiba-tiba lampu toilet berkedip-kedip seperti akan mati. Lalu, terdengar suara tangis di toilet paling pojok. Karena toilet tersebut ada 3 ruangan. Seperti ada suara yang menangis di pojok toilet, gumam Sinta di hatinya. Sinta mulai mendekati toilet yang paling pojok dengan sangat penasaran. Perlahan langkah kaki Sinta menuju ke toilet itu, hingga sampailah dia di depan toilet yang dituju. Jantung Sinta berdebar kencang. Suara tangis terseduh-seduh masih terdengar. Sinta memberanikan diri untuk menggedor pintu, untuk memastikan siapa yang menangis. Apakah siswi di sekolahnya di sana? "Siapa di dalam? Kenapa nangis?" Tapi beberapa kali Sinta menggedor pintu dan bertanya. Tidak ada sahutan dari dalam. Tapi ketika hendak menggedor pintu lagi, pintu toilet itu terbuka dengan sendirinya. Di sana kosong, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk Sinta meremang. Dia hanya terdiam dengan jantung yang berdebar kencang. Tiba-tiba lampu toilet utama mati dengan sendirinya, membuat ruangan toilet sangat gelap. Dan alangkah kagetnya ketika Sinta merasa ada sebuah tepukan di bahunya. "Siapa kamu?" "Ini Siti Sinta, kamu lama banget di toilet, jadi aku nyusul." "Ya ampun Siti, bikin aku kaget aja. Ayo ke kantin lagi, mana gelap lagi." "Kamu duluan saja, saya mau ke kamar kecil dulu, perut saya mules ini." "Ya sudah, aku tunggu di kantin ya." "Oke." Siti pun masuk ke toilet pojok tempat tadi ada suara orang menangis.
Sementara Sinta kembali berbalik dan keluar dari toilet menuju ke kantin sekolah. Sesampainya di kantin, alangkah kagetnya Sinta. Di sana Siti masih duduk di kantin Bu Yuni sedang menikmati makanan dan esnya. "Siti, bukannya tadi kamu ke toilet ya?" tanya Sinta keheranan. "Ke toilet? Orang dari tadi aku nungguin kamu di sini nggak kemana-mana," ucap Siti menjelaskan. "Terus yang tadi siapa?" "Yang tadi apa?" "Ya sudahlah, mungkin halusinasi aja." "Ya sudah, itu makanan kamu udah jadi. Ayo makan dulu, keburu jam masuk sekolah." Sinta pun duduk dengan rasa kebingungan dan bertanya-tanya di kepalanya, karena dia melihat sendiri Siti yang menepuk pundaknya dan masuk ke dalam toilet. Setelah jam istirahat selesai, Sinta dan Siti masuk ke kelasnya. Di sana sudah ada Rian yang menatapnya dengan sinis. Anak baru, mukamu jutek banget," ucap Rian pada Sinta. "Hah? Kamu ngomong ke aku?" "Ya iyalah, masa ke setan?" Kemudian Siti membisikkan sesuatu pada Sinta. Udah, jangan dianggap. Dia itu emang ganteng, tampangnya aja, kelakuannya kayak anak berandalan," ucap Siti dengan berbisik. Siti, kamu bisik-bisik apa ke dia?" "Apaan? Mau tahu urusan cewek aja? Emang kamu cewek?" Sontak ucapan Sinta membuat semua siswa tertawa. Rian pun menahan rasa malunya. Dasar jutek. Kemudian Rian bersama 2 orang temannya keluar sekolah dengan membawa tas mereka masing-masing. Cowok anak mama, kemana? Bawa tas segala?" Udah Sinta, biarin aja. Mereka bertiga itu udah biasa, paling juga mau pulang duluan." Di lain tempat, Pak Rudi dan Pak Restu sedang asik membuat laporan, juga memberi arahan kepada para pekerja. Nampak para pekerja berbaris mendengarkan arahan-arahan dari Pak Rudi. Pak Rudi merupakan atasan yang terkenal baik pada bawahan, membuat semua bawahannya menghormatinya. Dia juga tidak segan-segan untuk memberikan ilmu yang telah dipelajarinya di universitasnya dulu. Alhamdulillah Pak Restu, semua laporan sudah saya buat dan para pekerja juga bisa menerima arahan dari saya. Karena para pekerja sangat menghormati Pak Rudi, ilmu dan cara penyampaian Bapak sangat baik, jadi mudah diterima oleh para pekerja, ucap Pak Restu. "Ya sudah Pak Restu, terima kasih banyak telah membantu saya. Saya akan kembali ke rumah menyalin laporan yang akan diberikan ke pusat." "Baik Pak, apa boleh saya antar?" "Tidak apa-apa, saya jalan sendiri saja. Lagian saya juga sudah hafal jalannya. Jadi Pak Restu awasi saja para pekerja." "Baik Pak, hati-hati di jalan." Pak Rudi lalu memasukkan berkas laporan ke tasnya dan menaiki motor trail menuju ke rumahnya. Di rumah, Bu Rani sedang fokus memasak, sementara Pak Wawan pergi menjemput Sinta pulang dari sekolahnya. Tinggallah Adit sendiri bermain di sebuah ayunan yang terbuat dari rantai besi dan kayu. Sedang asik bermain ayunan, pandangan Adit tiba-tiba mengarah pada suatu tempat. Di bawah pohon beringin besar, dia melihat sosok wanita berambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu sedang melambaikan tangan ke arah Adit. Sontak Adit yang takut langsung berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan ayunan yang berada dekat dengan dapur tempat ibunya memasak. Ibu, takut ibu, ucap Adit yang berlari ke ibunya. Sontak ibu Adit keluar dari dapur dan melihat Adit yang berlari ke arahnya. "Ada apa nak? Kok lari-lari?" "Takut bu, itu di sana," sambil menunjuk ke arah wanita bergaun putih berambut panjang. "Gak ada apa-apa kok nak. Kan udah ibu bilang, sudah sore, jangan main sendirian. Tunggu kakakmu datang, baru kamu boleh keluar main sama kakakmu," ucap Bu Rani. Bu Rani lalu menggendong Adit dan masuk kembali ke dapur untuk kembali memasak. Tidak lama, Pak Rudi pun datang dengan motor trailnya. Sementara itu di sekolah, Sinta sedang menunggu jemputan Pak Wawan. Sementara Siti sudah pulang duluan dengan berjalan kaki, karena rumah Siti dekat dengan sekolah. Di saat Sinta sedang menunggu Pak Wawan,
Dia tidak sengaja menoleh ke arah kelasnya. Sekali lagi, Sinta dibuat kaget ketika melihat sosok perempuan di jendela kaca sedang melihatnya. Sosok perempuan itu menggunakan seragam sekolah dengan wajah yang sangat pucat. Tapi tiba-tiba, jin nenek-nenek yang terus mengikuti Sinta sudah berada di sampingnya yang sedang sendirian di depan sekolahnya. "Cuk, sedang lihat apa? Sudah, jangan hiraukan, biarkan saja." "Nenek, aduh, bikin kaget aja." "Maaf ya, Cuk. Kuatkan dirimu, karena mata batinmu kembali terbuka. Kamu akan lebih sering melihat bangsa seperti nenek." "Nek, bisa nggak sih Sinta normal aja, nggak bisa melihat yang aneh-aneh lagi?" "Tidak bisa, Cuk. Mungkin semuanya sudah takdir Tuhan yang Maha Esa. Dulu, buyutmu juga sama. Nenek terus mendampinginya. Kenapa nenek sekarang muncul lagi? Karena ada aura jahat di rumah barumu," ucap nenek-nenek jelmaan jin itu. Sinta pun menghela nafas panjang. "Asal kamu tahu, Cuk, penghuni rumah tua itu bukan lagi bangsa jin, melainkan jiwanya sudah menyatu dengan iblis yang dapat melukai manusia. Perjanjian nenek dengan buyutmu, nenek akan menjaga keturunannya karena jasa buyutmu yang dulu menolong nenek, Cuk." "Lain waktu nenek cerita buyutku ya, Nek. Sinta akan jadi pendengar setia." "Nanti nenek ceritakan. Mobil jemputanmu sepertinya sudah datang. Nenek pergi dulu ya." Tidak lama memang benar, Pak Wawan datang dengan mobilnya. Sinta menoleh ke kanan dan sosok nenek itu sudah tidak ada lagi. Sinta pun berjalan menuju mobil dan masuk ke dalamnya. "Maaf Nak Sinta, Pak Wawan telat jemputnya ya. Habisnya jalanannya rusak. Jadi Pak Wawan pelan-pelan bawa mobilnya." "Gak apa-apa kok Pak Wawan. Alhamdulillah sekolahnya bagus dan teman-teman baru Sinta baik semua." "Alhamdulillah Nak, orang baik pasti akan dapat teman baik pula." Mobil pun melaju meninggalkan area sekolah menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan, Sinta hanya melihat ke arah jendela, melihat pemandangan dan pohon-pohon yang masih asri, sambil memikirkan ucapan nenek penjaganya tentang angkernya rumah yang ditempati keluarganya. Apakah sosok-sosok di sana akan membahayakan keluarga Sinta? Oke, sampai sini dulu cerita rumah angker dari Bang Hendra. Kita tunggu apakah nanti memang Pak Yanto turun tangan. Soalnya saya juga belum tahu nih kelanjutannya seperti apa. Jadi sama-sama kita tunggu aja ya. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode terbaru. Jika suka, kalian bisa like, share, dan tentu saja subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.